Halo semua, jumpa lagi di channel IRF 3D bersama Irfan di sini. Bagi desainer interior, mengolah bentuk dari elemen pembentuk ruang adalah tugas sehari-hari yang harus dilakukan agar ruang tersebut bisa berfungsi baik dan tampil menarik. Dan bagi Anda para desainer interior yang menggunakan SketchUp, kali ini saya akan menjelaskan sebuah extension yang bisa Anda gunakan untuk mengolah bentuk dari sebuah objek dalam model SketchUp. Saya akan menjelaskan Shape Bender. Shape Bender adalah sebuah extension untuk SketchUp yang dapat Anda gunakan untuk melengkungkan sebuah objek di SketchUp. Extension ini tentu akan sangat bermanfaat bagi para desainer interior karena secara default, SketchUp tidak memiliki fitur untuk melakukan hal ini. Selain itu, tentunya banyak objek dalam desain ruang yang berbentuk melengkung. Bagaimana cara mendapatkan dan menginstall Shape Bender? Bagaimana menggunakannya? Silakan Anda simak dalam video berikut. Extension ini akan membengkokkan atau membending sebuah grup atau komponen, sesuai dengan bentuk sebuah kurva yang akan mengarahkan bentuk bendingnya. Shape Bender dapat ditemukan di laman ini. Extension ini dibuat oleh Chris Fulmer. Dalam laman tersebut tampak bahwa versi extension ini adalah 0.6.1. Extension ini juga cukup populer dengan jumlah unduhan lebih dari 110.000 unduhan. Extension ini kompatibel dengan SketchUp mulai versi 8. Dalam pengujian yang dilakukan, extension ini kompatibel dengan SketchUp 2020. Dinyatakan juga bahwa extension ini terakhir diupdate pada tahun 2014 yang lalu. Cukup lama memang, tapi akan kita lihat bagaimana powerfulnya extension ini. Untuk mulai mendownloadnya, klik tombol download ini. Namun jika tombol itu masih bertuliskan login to get it, Anda harus login dulu untuk masuk ke akun Anda. Jika Anda belum punya akun, Anda bisa membuat sebuah akun gratis untuk keperluan ini. Setelah tombol ini diklik, maka sebuah file berextension.rbz akan terunduh. Ukuran file ini sangat kecil, hanya 29,2 KB. Sekarang, kita siap untuk menginstalnya di SketchUp. Dalam video ini, versi SketchUp yang digunakan adalah SketchUp Make 2017. Untuk mulai menginstalnya, buka SketchUp Anda. Klik menu Window, klik Extension Manager. Lalu klik Install Extension. Temukan dan pilih file yang telah di-download tadi. Lalu klik Open. Di window Extension Manager, Anda akan melihat extension Shape Bender telah terinstall, dan muncul dengan nama CLF Shape Bender. Proses instalasi telah selesai, dan Anda dapat menutup window Extension Manager. Untuk mengakses Shape Bender, Anda perlu mengklik menu Extension, klik Chris Fulmer Tools, dan Shape Bender ada di situ. Cara lain adalah menggunakan ikon di toolbar. Aktifkanlah ikon melalui menu View, lalu klik Toolbar, dan di dalam daftar yang tercantum di window toolbar, aktifkan Shape Bender. Lalu tutuplah window tersebut. Sebuah toolbar sederhana, yang hanya terdiri dari sebuah ikon akan muncul. Untuk menggunakan extension ini, Anda hanya perlu 3 hal. Pertama, sebuah grup atau komponen. Pastikan juga orientasi grup atau komponen tersebut, memanjang ke arah sumbu merah. Kedua, sebuah garis lurus. Pastikan juga garis tersebut searah dengan sumbu merah. Dan ketiga, sebuah bentuk lengkung. Bentuk lengkung ini akan digunakan sebagai panduan bentuk bendingnya. Prosedur menggunakan extension ini juga sangat sederhana, terdiri dari 3 langkah. Pertama, dengan ikon select, klik grup atau komponen untuk memilihnya. Klik ikon Shape Bender, dan kemudian pilih garis lurusnya. Dan ketiga, klik lengkungannya. Pada tahap ini, Anda akan diperlihatkan grafis berwarna hijau, semacam preview dari hasil bendingnya. Juga grafis berwarna biru dan merah yang terkait dengan grafis serupa pada objek asalnya. Untuk menyelesaikannya, tekan Enter.
Pemanfaatan extension ini dalam desain interior sangat luas. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Ada beberapa tips yang bermanfaat untuk diketahui. Pertama, tentang penempatan garis lurusnya. Penempatan garis lurus akan berpengaruh terhadap hasil bendingnya. Kedua, tentang posisi titik awal dan titik akhir atau panjang garis lurusnya. Panjang garis lurus juga akan berpengaruh terhadap hasil bendingnya. Garis lurus tersebut menunjukkan rentang bagian dari objek yang akan dibending. Artinya, jika garis lurus tersebut lebih pendek dari objeknya, maka bagian objek yang akan dibending adalah objek sepanjang garis lurus atau garis referensinya. Sehingga sebagian objek di luar garis tersebut tidak akan dibending. Sebaliknya, jika garis lurus tersebut lebih panjang, maka seluruh objek akan dibending, namun dengan posisi awal dan akhir bendingnya disesuaikan seperti pada garis referensinya. Jadi, posisi kedua ujung garis lurus tersebut dapat dibayangkan seperti titik mulai dan titik akhir proses bending. Ketiga, tentang jumlah segmen lengkungannya. Jumlah segmen lengkungannya akan berpengaruh pada kehalusan objek hasil bendingnya. Keempat, masih tentang garis lengkungnya, shape bender tidak bisa digunakan pada garis panduan yang tertutup. Dan terakhir, tentang tombol space atau spacebar. Jika Anda menekan tombol space atau spacebar saat membending, maka prosesnya akan terhenti. Itu tadi video kali ini. Menarik bukan? Terima kasih sudah menonton. Jika Anda punya saran atau komentar, silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini. Silakan share pada teman-teman Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Irfan di sini, dan salam.